tempatnya. Cornerstone kita, kabar baik selamanya. God News datang kini, berita sukacita. Transformasi ini mengubah hidup kita. Mari kita masuk ke dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami ucap syukur dan terima kasih kepada Engkau ya Bapa. Kami ucap syukur Tuhan sebagai anak-anak-Mu, kami mengucap syukur Engkau telah memimpin kami sampai ke penghujung tahun ini, di mana Tuhan selalu menolong kami dan selalu memimpin kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkatilah ibadah kami dan firman Tuhan akan disampaikan, biarlah bisa menuntun hidup kami kepadamu Tuhan. Dengarlah doa kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membuka Alkitab di dalam Matius pasalnya yang kedua. Matius pasal 2 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-12. Kalau sudah dapat kita baca secara bersama-sama Matius pasalnya yang kedua. 1, 2, 3. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea, maka pada zaman Raja Herodes, datanglah orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannyalah semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamu lah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenian dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Demikianlah saudara sekalian, judul hari ini adalah sikap kita menyambut Natal. Nah, kita melihat bahwa kabar gembira itu sudah disampaikan kepada orang-orang para gembala di padang belantara. Bukan hanya disampaikan kepada para gembala saja, tetapi juga disampaikan kepada orang Majus yang ada di daerah lain yang jauh daripada Yerusalem, bermil-mil jauhnya, yaitu di sekitar Persia. Di mana kabar sukacita itu mereka lihat ada tandanya, yaitu Tuhan memberikan wahyunya secara umum kepada mereka, yaitu ada bintang bintang yang besar di timur. Mereka sudah melihat di sana. Lalu mereka ingin mencari daripada bintang itu, ya, karena bintang itu menambahkan seorang raja telah lahir bagi mereka. Raja ini bukan raja yang biasa. Raja ini adalah raja di atas segala raja dan Tuhan daripada segala Tuhan yang dipertuan. Maka kita melihat di sini, maka orang-orang Majus ini dikatakan adalah orang-orang bijaksana. Mereka itu bukan hanyalah orang-orang yang sembarangan, yang mencari kebenaran dengan serampangan saja, ya, tergantung apa kata orang, ya, bagaimana apa adanya, ya, dari nenek moyang dan sebagainya. Tapi mereka ingin sungguh-sungguh mencari kebenaran. Dan inilah sikap mereka, ingin mereka merayakan Natal. Dan kita melihat di sini, yang pertama kita melihat bahwa orang Majus ini mencari Tuhan dengan segenap hati mereka.
Mereka mencari Tuhan sampai bertemu, sampai dapat. Nah, saudara sekalian, kita melihat di sini meskipun mereka hidup itu begitu jauh daripada Yerusalem. Ya, Alkitab mengatakan sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, maka datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya, di manakah raja yang baru lahir itu? Kami telah melihat bintangnya di timur. Jadi orang Majus ini datang untuk menyembah Yesus. Orang-orang Majus ini adalah seorang yang mencari, seorang yang ingin menemukan, seorang yang ingin mencari kebenaran, mempelajari, memperhatikan apa yang sedang terjadi pada waktu itu, di mana Tuhan memberi tandanya di langit bahwa ada bintang yang besar, bintang di timur. Ya, seperti kita melihat di Christmas tree biasanya ada bintang ya di sana yang menunjukkan jalan ya kepada orang-orang Majus ini untuk menemukan bayi Yesus. Nah, orang-orang Majus ini kita melihat siapakah mereka? Ya, dikatakan mereka itu adalah orang-orang bijaksana, dan tradisi mencatat bahwa mereka itu hidup di Persia. Mereka itu adalah orang-orang yang mempunyai jabatan yang tinggi ya di Persia itu, dekat bagian Babilonia kuno. Nah, bagaimanakah mereka tahu bahwa bintang itu adalah mewakili Mesias, yaitu raja yang akan dilahirkan, itu yang sudah dinubuatkan oleh para nabi di dalam perjanjian lama. Yaitu orang Majus itu mungkin adalah orang bijaksana yang menyelidiki kitab-kitab suci, yaitu tulisan-tulisan kuno, terutama dari perjanjian lama yang mereka dapat dari orang-orang Yahudi yang pada waktu itu dibuang ke pembuangan di Babilonia pada abad sebelumnya. Ya, pada waktu itu orang-orang Israel pernah dibuang, orang Yahudi dibuang ke Babylon karena mereka berdosa. Mereka menyembah berhala, maka dibuang oleh Tuhan ke Babylon selama berapa tahun? Selama 70 tahun. Maka karena mereka ada di sana, mereka ada peninggalan tulisan kuno. Maka aku percaya bahwa orang-orang Majus ini mereka menyelidiki kitab suci, orang-orang Yahudi ini, dan mereka tahu akan nubuat yang terdapat dalam perjanjian lama, bahwa di dalam ini kita melihat ada terdapat di dalam Bilangan 24 ayat 17, di mana dikatakan di dalam Bilangan 24 ayat 17 itu, yaitu dalam perjanjian lama ada seorang nabi, yaitu Nabi Bileam. Dia menunjukkan kepada sebuah bintang yang keluar daripada Yakub. Yaitu dia melihat di dalam Bilangan 24:17 ini, dia mengatakan, aku melihat dia tetapi bukan sekarang, aku memandang dia tetapi bukan dari dekat. Bintang terbit dari Yakub, tongkat kerajaan tumbuh dari Israel, dan meremukkan pelipis-pelipis Moab dan menghancurkan semua anak Set. Jadi orang Majus ini ketika melihat bintang itu, mereka tahu bahwa seorang juru selamat akan lahir. Yang akan mematahkan apa itu? Kepala ular itu. Yang akan meremukkan kepala ular. Bahwa seorang anak akan dilahirkan bagi kita. Ya, seorang putra akan diberikan kepada kita. Dan lambang pemerintahnya ada di atas bahunya. Dan namanya disebut dia seorang disebut penasehat yang ajaib. Apalagi Allah yang perkasa. Terus apalagi? Bapa yang kekal. Raja damai, besar kekuasaannya, dan pemerintahannya tidak akan berakhir, tidak akan berkesudahan. Ya, tongkat kerajaannya tidak akan berkesudahan. Dan besar kekuasaannya dan damai sejahteranya itu untuk tidak akan berkesudahan diberikan kepada kita di atas tata Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan apa? Keadilan dan kebenaran. Dari sekarang sampai lamanya itu adalah siapa? Mesias yang akan dilahirkan, itu Yesus, ya kan? Katakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka diberikan siapa? Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita semua sudah bisa menghafalnya, orang-orang Kristen, bukan? Nah, inilah yang ditemukan oleh orang-orang Majus ini, orang-orang pintar ini. Maka mereka mencari Yesus sampai mereka dapat mencari kebenaran itu. Ya, apakah benar yang dikatakan itu? Nah, demikianlah dia orang-orang Majus ini. Mereka mencari
pencarian yang begitu mahal, yang menempuh perjalanan yang berjauh-jauh melintasi padang gurun yang begitu panas, karena mereka sungguh-sungguh hendak apa? Mencari Tuhan dengan segenap hati mereka. Ya, demikianlah saudara sekalian juga dengan kita di sini. Hendaklah kita juga mencari Tuhan, menemukan Tuhan dengan segenap hati kita, menyembah Tuhan dengan segenap hati kita, ya, dengan sepenuh hati kita. Karena mereka sungguh-sungguh mencari Tuhan, yang maka disebut orang bijaksana, ya. Orang bijaksana adalah orang-orang yang pintar, ya, juga orang-orang di padang belantara yaitu para gembala. Mereka ada orang-orang yang lugu, orang yang tulus, orang-orang yang bijaksana itu mencari kebenaran. Mereka bukan mereka berspekulasi, tapi mereka sungguh-sungguh ingin melihatnya. Demikianlah Tuhan pencipta bintang yang spesial itu untuk mengumumkan kelahiran daripada bayi ajaib ini, bayi Yesus Kristus. Orang Majus ini berjalan ribuan mil mencari seorang raja. Demikian orang Majus menghadapi kesulitan, menghadapi masalah dia belum bertemu, maka mereka berani bertanya-tanya, ya, mereka ya ada keraguan-raguan, ya, mereka sampai datang pergi cari kepada siapa? Bertanya kepada Raja Herodes untuk menemukan kebenaran itu. Ya, ada suatu kesulitan, mereka berani bertanya. Maka di dalam ayat ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia, ya, beserta seluruh Yerusalem. Raja Herodes kaget, ya, karena dia itu takut, ya, dia itu seorang bukan keturunan Raja Daud, ya, maka tatanya itu akan dirobohkan, tatanya itu akan mengalami kesulitan. Maka itu dia sangat takut bahwa kekuasaannya akan dirampas, bahwasanya ada seorang raja daripada keturunan Daud yang lahir. Maka Raja Herodes itu bertanya-tanya kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang pada waktu itu ada Yerusalem, ya, dan bertanya kepada mereka, di manakah Raja Mesias akan dilahirkan? Ayat keempat. Maka kita melihat mereka berkata, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Nah, saudara sekalian, dikatakan di mana? Di Betlehem di tanah Yudea. Nah, dan engkau Betlehem tanah Yehuda, engkau sekali-sekali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Jadi lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Nah, kita melihat di sini Betlehem itu adalah kota kecil, berjarak kira-kira 6 mil jauhnya dari Yerusalem. Ya, kita melihat di sini bahwa imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, mereka tahu tentang kitab suci yang terambil dari Mika pasal 5 ayatnya yang kedua, ya. Saya bacakan ini tadi, ya. Saya baca itu diambil dari Mika pasal 5, di sini ayat 1. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Jadi firman Tuhan ini dikenapi dalam Mika pasal 5 ayat 1. Dan juga kita melihat di dalam Lukas pasal 3 ayat 15 dikatakan bahwa orang-orang Yahudi itu sedang mengharapkan kedatangan Mesias. Tetapi karena orang banyak itu sedang menantikan dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias. Yang pada waktu itu masih ingat Yohanes Pembaptis menunjukkan jalan bagi Yesus, ya kan? Menyuruh mereka bertobat, kerajaan Allah sudah dekat, dan menyuruh mereka untuk dibaptis, untuk menyediakan jalan bagi Yesus, ya. Tetapi mereka berkata, apakah engkau adalah Mesias? Dia mengatakan bukan. Membuka tali kasutnya pun saya tidak layak, ya, karena Yesus sudah ada sebelum
Yesus lahir. Itu disebut apa? Preeksistensi daripada Yesus. Yesus sudah ada sebelum dia dilahirkan, yaitu Yesus adalah firman yang pada mulanya bersama dengan Allah Bapa di surga. Yesus adalah firman. Firman itu adalah Allah dan firman itu telah menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus. Firman itu adalah Yesus, dia adalah oknum kedua daripada Allah Tritunggal. Dia adalah Allah anak yang sudah diutus ke dalam dunia ini. Nah, semua pemimpin agama Yahudi pada waktu itu mereka berada di Yerusalem. Tetapi kita melihat mereka tahu tentang Alkitab, tapi mereka tidak pergi mencari Yesus. Mereka tahu kan ada di Bethlehem, di tanah Yudea bayi akan lahir. Tapi mereka diam-diam saja, mereka tidak pergi mencari Yesus. Siapa yang pergi mencari adalah orang-orang Majus ini pergi mencari Yesus. Sedangkan mereka itu tahu tapi mereka tidak melakukan kebenaran. Dan mereka tidak peduli. Padahal mereka mungkin bisa mencari Yesus itu dekat rumah mereka, di belakang rumah mereka. Ya, beda dengan orang-orang Majus ini begitu jauh, mereka rela untuk bertempur untuk mencari Yesus. Ya, begitu berharganya Tuhan Yesus itu. Alkitab berkata, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Yeremia 12:29-13. Nah, juga Yesus berkata, barang siapa yang datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Ya, itulah Yesus Tuhan kita itu, Yohanes 6:37. Dan kemudian Matius 11:28 mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah yang kupasang dan belajarlah kepadaku, kan aku ini lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Maka barang siapa yang datang kepada Yesus itu tidak akan dipermalukan, kata Rasul Paulus. Tidak akan dipermalukan. Dan Tuhan Yesus juga bilang, tidak akan kubuang. Maka Yesus berkata, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Berbahagialah orang itu. Nah, Yesus itu akan memberikan kepada kita apa? Mujizat demi mujizat, anugerah demi anugerah. Ya, Tuhan itu adalah Tuhan yang luar biasa. Maka saudara sekalian, marilah kita datang kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Semua yang percaya kepadanya tidak akan binasa, akan mendapatkan hidup yang kekal. Maka celakalah kalau kita tidak ada Tuhan Yesus, ya, yang akan menyelamatkan kita. Saudara sekalian, seperti Sakius, seorang yang pendek, ya, yang gemuk, dia nggak bisa melihat Yesus. Maka dia apa? Dia berlari, itu dia manjat pohon ara, dia panjat pohon untuk melihat Yesus. Maka apa yang terjadi? Kalau dia melihat, dia bertemu dengan Tuhan karena Yesus melihat hati kita. Maka dia bertemu dengan Tuhan dan dia mendapatkan keselamatan yang berasal daripada Tuhan Yesus. Marilah saudara sekalian, kita mencari Tuhan dengan sepenuh hati sepanjang tahun ini. Setelah Tuhan memimpin kita, ya, melalui bintangnya, ya, bintang yaitu Tuhan Yesus, ya, dari timur ini. Yesus itu mana kalau kita sudah run astray, kita sudah jalan sesat, Tuhan selalu menuntun kita kembali kepadanya. Ya, sepanjang 2024 Tuhan selalu memimpin kita kembali lagi kepadanya. Ya, kita nggak bisa lari kemana-mana. Roh Tuhan itu selalu memimpin kita kembali. Ya, kemudian inilah saudara sekalian, mari kita mengakhiri tahun 2024 ini dengan selalu kita itu bertumpu, selalu mencari kebenaran daripada Tuhan, firman Tuhan itu, ya, selalu kita berubah oleh firman Tuhan, selalu kita dekat kepada Tuhan dan selalu kita dituntun oleh firman Tuhan itu, dituntun oleh Tuhan dan firman-Nya. Saudara, yang kedua, bukan hanya orang Majus itu mencari Tuhan dengan segenap hatinya, tetapi mereka juga menemukan bayi Yesus dan mereka menyembah Yesus. Mereka juga memberi persembahannya kepada Tuhan. Di mana kita melihat di dalam ayat ke-11, saudara sekalian, pasal 2 ayat 11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu apa? Emas, kemenyan dan mur. Nah, demikianlah kita melihat
orang-orang Majus itu berangkat dan lihatlah bintang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Demikianlah bintang itu memimpin mereka kepada Yesus. Dan mereka sangat bersuka cita menemukan bayi Yesus bersama dengan Maria. Dan saya percaya waktu itu Yesus sudah berumur 2 tahun. Karena pencarian mereka begitu lama ya, kira-kira mungkin 2 tahun. Ketika itu orang Majus menemukan Yesus waktu itu Maria dan Yusuf itu telah menikah dan tinggal di dalam rumah, bukan lagi di palungan. Dan Yesus mungkin sudah umur 2 tahun. Dan makanya Raja Herodes menyuruh untuk membunuh bayi di bawah umur 2 tahun. Ya, lalu kita melihat Maria dan Yusuf akhirnya tidak tinggal di Bethlehem, lalu mereka pindah ke Mesir karena mereka akan dibunuh. Yesus akan dibunuh oleh Raja Herodes ini. Nah, saudara sekalian, kita melihat inilah yang terjadi ketika orang Majus tiba di Bethlehem. Mereka apa? Mereka sujud menyembah bayi Yesus dan memberikan harta benda kepada Yesus, harta yang terbaik yang mereka miliki. Mereka tidak hanya memberikan baju-baju bekas ataupun makanan yang sisa-sisa atau hadiah-hadiah yang murah. Tapi mereka berikan hadiah yang termahal yang bermakna, yaitu emas, kemenyan dan mur yang mempunyai simbol yang berarti. Kita melihat kita melihat orang-orang Majus ini membawa persembahan-persembahan yang mewah sekali. Dan mereka menyembah kepada Yesus yang adalah Tuhan. Dan ini adalah inti daripada kekristenan. Inti daripada menyembah yang sejati, yaitu menghormati Kristus. Kita datang ke gereja adalah untuk apa? Menyembah Tuhan. Dan untuk apa? Mendengar firman-Nya dan untuk taat kepada firman dan hukum-Nya. Yang menunjukkan siapakah dia? Dia adalah Kristus. Dia adalah yang diurapi menjadi raja. Yang dia adalah raja di atas segala raja. Kalau kita melihat di dalam kitab Wahyu. Dan Tuhan daripada segala yang dipertuan. Dan mereka ingin sekali memberi dia apa yang berharga. Menyembah dia. Itulah inti daripada kekristenan. Dia adalah sempurna, yang adil, yang maha kuasa, yang maha baik, yang maha kasih, yang penyayang, pencipta dari alam semesta, pantas menerima semua sembah sujud kita dan pantas menerima yang terbaik daripada hidup kita. Yesus begitu mengasihi kita, dia lahir untuk kita, dia mati untuk kita dan atas dosa kita dan bangkit pula daripada kematian dan menyediakan keselamatan bagi kita dan mengalahkan kuasa kematian. Maka saudara, selayaknya kita mengucap syukur senantiasa pada Tuhan. Senantiasa kita menghormati dia, ya, apapun ya yang kita lakukan. Seperti orang-orang Majus ini, mereka memberikan kotak harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepada Yesus, yaitu emas, kemenyan dan mur. Emas itu ditujukan untuk para raja, ya. Jikalau pada waktu itu seseorang zaman dahulu ingin bertemu dengan raja, kalau kita baca Perjanjian Lama, mereka memberi persembahan emas, ya kan? Pada zaman Salomo, mereka memberikan emas kepada raja. Nah, inilah yang menunjukkan bahwa orang Majus itu mengakui Yesus adalah raja. Raja yang atas segala raja dan Tuhan atas segala Tuhan. Dan kita juga melihat di sini mereka juga persembahkan kemenyan. Apa itu kemenyan? Kemenyan itu digunakan untuk menyembah Tuhan. Di mana kemenyan itu dipakai sebagai suatu dupa yang harum, ya, bagi Tuhan. Yang dipakai di bait suci pada waktu itu. Dengan persembahan ini orang-orang Majus mengakui Yesus sebagai satu-satunya Tuhan yang lahir, yang layak disembah. Diberikan wangi-wangian yang dupa yang harum bagi Tuhan. Kemudian yang ketiga itu adalah mur. Mur itu dipakai untuk orang mati. Hadiah yang sangat tidak bisa diberikan untuk kelahiran. Tetapi kita melihat rempah-rempah ini digunakan pada zaman dahulu untuk membalsam mayat.
Dengan persembahan ini kita melihat orang-orang Majus mengakui Yesus sebagai juru selamat yang datang untuk mati bagi manusia, untuk mati bagi dosa-dosa kita. Dan mereka percaya kepada Tuhan. Nah, saudara, Yesus datang untuk menebus dosa kita sehingga kita dapat diampuninya. Maka kita bisa didamaikan dengan Allah dan kita akan diberikan hidup yang baru dan kita bisa pergi ke surga. Maka saudara sekalian, selayaknya lah kita semua mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi hidup kita kepadanya. Ya, menjadi dokter, jadilah dokter yang terbaik ya. Menjadi babysitter, jadilah babysitter yang terbaik. Untuk siapa? Untuk Tuhan Yesus. Kalau kita bekerja yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Kita kalau melayani Tuhan, layanilah yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Karena dia pantas menerimanya, karena dia patut menerimanya dan dia layak menerimanya. Semua sembah sujud kita dan yang terbaik yang kita berikan kepadanya. Dan kalau kita lakukan yang terbaik untuk Tuhan Yesus, maka sembahlah Yesus sebagai Raja segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan, Juru Selamat dunia. Yesus yang terbaik, berikan dia kepada harta kita yang terbaik, kita berikan kepadanya. Ya, maka mulai tahun 2025, marilah kita ya melayani Tuhan dengan lebih rajin lagi. Marilah kita semuanya ikut ya, mau ikut di dalam pelayanan ya sebagai doa syafaat ataupun puji-pujian ataupun kesaksian bagi Tuhan. Mari kita lakukan lagi ya sesuai dengan apa yang Tuhan talenta yang diberikan kepada kita ya. Marilah kita melayani Tuhan dengan lebih semangat lagi, dengan lebih rajin lagi di tahun 2025. Seperti Maria yang memberi yang terbaik ya, yang memecahkan parfum yang termahal di dunia. Dia pecahkan kepada Yesus sehingga bau semerbak memenuhi rumah itu. Dan Yesus layak menerima yang terbaik meskipun ada yang marah-marah. Wah, itu uang bisa dong diberikan pada orang miskin, ngapain diberikan, dipecahin. Maka Yesus mengatakan, orang-orang miskin selalu ada padamu, tapi aku tidak selalu ada padamu. Artinya apa? Artinya bahwa pelayanan kita pada Tuhan selalu tidak ada kesempatan ya. Ya, bukan selalu ada ya, tapi kalau Tuhan sudah beri kesempatan, mari kita lakukanlah yang terbaik bagi Tuhan. Maria memberi parfum yang baik dengan meminyaki kaki Yesus dengan parfumnya dan menyekanya dengan rambutnya yang panjang itu. Dan inilah sebuah simbol daripada cintanya kepada Tuhan Yesus yang telah memberikan nyawanya kepada kita. Karena Yesus telah mengalirkan darahnya, memberikan nyawanya bagi kita, maka kita pun mengasihi Tuhan. Kita pun wajib saudara sekalian untuk menghormatinya. Karena baiklah saudara sekalian, kita belajar daripada orang Majus ini, memberikan yang terbaik bagi Tuhan, dan juga kita menyembah Yesus dan firman-Nya, mendengarkan firman-Nya, dan juga kita mau membawa jiwa yang baru datang pada Tuhan, lebih rajin lagi melayani Tuhan di tahun yang baru ini. Biarlah kita seperti orang Majus yang bijaksana mencari Yesus dengan sepenuh hati di tahun yang akan datang 2025 dan dengan berkomitmen kepadanya, berkomitmen kepada Yesus, baik Yesus itu, tapi sekarang Yesus sudah jadi Raja di atas segala raja di sorga dan akan datang lagi untuk menghakimi orang hidup yang mati. Maka kita harus lebih takut lagi dan melayani Tuhan. Yesus adalah hadiah terbesar yang Tuhan berikan kepada kita. Maka di dalam Natal ini kita selalu memberi hadiah kepada orang lain. Tapi apa yang kita berikan hadiah kepada Tuhan? Mari saudara sekalian, kita mau memberi hadiah, yaitu memberikan hidup kita, yaitu ketaatan kita kepada Tuhan lebih daripada yang lainnya. Kita mau memberikan komitmen ya, dengan iman kita berkomitmen kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang mulia. Amin. Mari kita masuk ke dalam doa. Bapa di dalam surga, kami ucap syukur dan terima kasih kepada Engkau ya Tuhan. Sungguh kami tidak layak di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami sering berdosa Tuhan dan kami sering meninggalkan Engkau. Tuhan, kiranya Engkau dengan seperti orang Majus dengan bintangnya yang selalu menuntun kepadamu Tuhan.
kami mengucap syukur Tuhan, di mana Engkau selalu menuntun kami dengan firman-Mu untuk kembali kepadamu ya Tuhan, dan memberikan semua komitmen hidup kita kepadamu untuk melayanimu, untuk menyembahmu ya Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja dan Tuhan atas segala Tuhan. Engkau patut dan layak Tuhan disembah. Engkau pantas Tuhan menerima semuanya Tuhan. Jikalau Tuhan keselamatan yang begitu besar yang sudah Engkau berikan kepada kami sia-siakan Tuhan. Bagaimana lagi ya Tuhan, apalagi yang bisa Tuhan berikan kepada kami Tuhan. Kami tidak bisa mendapat apa-apa Tuhan. Biarlah kami tidak menyia-nyiakan keselamatan besar ini Tuhan. Biarlah kami menghargainya Tuhan Yesus, sehingga kami boleh Tuhan dilayakkan bagimu, sehingga kami boleh ya Tuhan terus menerus Tuhan berada di dalam Engkau, di dalam cinta kasih-Mu Tuhan Yesus, di dalam anugerah keselamatanmu ya Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, kami mengakhiri tahun 2024 Tuhan dengan mengucap syukur, di mana Tuhan mujizat demi mujizat Tuhan berikan kepada kami di dalam gereja ini, di dalam anugerah-Mu Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, dan juga masuki tahun 2025 Tuhan, Engkau juga akan memimpin kami, di mana kami telah akan berkomitmen kepadamu Tuhan, beriman kepadamu ya Tuhan Yesus yang akan mengalahkan segalanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Kau selalu ada di setiap langkahku. Kau beri kesempatan untuk balas kasih.